warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cebice yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu dalam keadaan semangat ya pastinya. Hari ini Sabtu 2 Maret 2024, Halo Palembang bakal ngawani Mang Cebice yang ada di rumah selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan narasumber yang menginspirasi dan mengedukasi nih, terkhusus untuk Gen Z. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari CEO We Love, yakni Kak Meta Rianti, dengan tema ubah sampah skincare jadi skincare. Bersama aku Cek Rara dan juga Bang Cedi, yang pasti kita bakal ngobrol apa sih dengan tema kita hari ini dan apa yang bakal kita ambil dari sisi positifnya. Terus juga apa juga untuk manfaat untuk kita gala-gala hari ini. Nah, yang pengen lebih detail kayak yang pasti tetap saksikan kita selama sejam ke depan sampai berapat ke jam 10-nya. Dan yang pasti hari ini weekend, walaupun weekend tetap kalau di jalanan ini di poin-poin tertentu ini cak di pasar, di perempatan itu caknya masih macet-macet baik ya, gitu dia. Baik, pagi hari ini sudah hadir untuk CEO dari We Love, Mbak Meta Rianti. Apa kabar Mbak Meta? Baik, alhamdulillah. Oke. Kita sama bajunya putih, hijau putih hijau. Ini semuanya caknya ya. Banget ya. Boleh kita kenalan dulu Cek? Boleh. Sama profil Mbak Meta, boleh silakan Mbak. Oke, halo semuanya. Nama aku Meta Rianti. Aku CEO dari We Love, itu skincare waste management pertama di Palembang, teman-teman. Kenapa lagi? Aku kerja juga di kantor pemerintahan di Sumatera Selatan. Terus ya sehari-hari juga ngerjain operasional di We Love. Oke. Baik. Nah, mungkin banyak yang di rumah nonton hari ini, apa sih We Love? Mungkin agak sedikit asing ya. Apa sih We Love ini? Apa produk atau apa? Nah, jadi kan tema kita ini kan ubah sampah skincare jadi skincare. Nah, jadi aku udah masukin. Mbak Meta mungkin bisa jelasin di pagi hari ini. Oke. Jadi itu tukar sampah skincare jadi skincare baru. Nah, aku mau mulai ini dari pertanyaan dulu deh. Biasanya Kak Rara nih pakai skincare kan pasti sama. Nah, itu biasanya buang sampahnya di mana, Kak? Kalau aku sih biasa disimpan ya. Oh ya. Iya, untuk menjaga juga kalau produsen-produsen yang nakal gitu. Oh, I see. Nah, itu emang biasanya ada 2 tipe manusia ya. Kalau kita bilangnya 2 tipe manusia. Ada yang biasanya dibuang langsung ke tempat sampah. Ada yang disimpan nih. Biasanya cewek-cewek tuh lebih banyak tuh yang disimpan. Dan itu numpuk banget kan di kamar, Kak. Nah, pas itu sebenarnya kalau numpuk itu kita bingung kan buangnya di mana kalau udah numpuk banget. Nah, kakak bisa buang sampahnya itu di We Love, jadi bisa ditukarin jadi skincare baru. Nah, We Love itu ngebantuin brand skincare dan juga customer skincare untuk ngelola sampah skincare-nya secara mandiri. Dan juga kita ngebantuin produsen skincare itu supaya menerapkan extended producer responsibility, yang dimana produsen skincare itu juga harus bertanggung jawab atas sampah produk yang sudah dihasilkan. Jadi dari konsumen balik lagi ke mereka, ke produsen skincare-nya supaya bisa diolah kembali gitu. Sesuai dengan brand-brand tadi. Betul. Jadi sebagai wadah ya We Love tuh ya untuk nampung produk-produk skincare ataupun packaging-packagingnya itu ya. Betul. Nah, kalau untuk We Love DW ini maksudnya berbentuk aplikasi atau memang ada kayak store-nya atau jemput bola, misalnya datang-datang ke rumah-rumah atau cuman ini. Mungkin Mbak Meta bisa jelasin nih. Oke. Nah, jemput bola enggak sih. Jadi nanti usernya itu datang ke WeBox. Nah, kita tuh ada bentuk aplikasi itu namanya Bumiko. Jadi nanti teman-teman bisa download aplikasi Bumiko itu di Google Play Store, terus nanti datang ke WeBox terdekat, disetorin sampah skincare-nya ke WeBox tersebut. Nanti itu ditukerin jadi poin, dan poinnya bisa ditukar jadi skincare baru gitu. Oh, seperti itu mekanismenya ya. Oke. Kalau kami cowok ini kan biasanya kalau yang namanya skincare tidak perlu terlalu ribet ya. Paling air wudhu. Paling skincare facial wash, cuci muka, selesai itu habis juga buang sampai selesai ya. Karena kalau cowok udah galak ribet ya. Betul. Terus Mbak, ini kalau untuk klinik kecantikan yang sudah kerjasama ini ada berapa Mbak? Overall di Palembang ada 10 kecantikan yang udah kita, itu 10 kecantikan brand kecantikan sama klinik kecantikan yang udah kerjasama dengan kita gitu. So udah lumayan banyak. Jadi nanti di aplikasinya itu juga kita ada marketplace. Teman-teman bisa beli skincare baru juga di aplikasinya Bumiko, sama nyetorin sampah skincare-nya juga lewat aplikasi Bumiko. Jadi bisa nerapin sustainability beauty, yang dimana itu kita beli produk kecantikan itu yang ramah lingkungan, terus juga kita tuh ngelola sampahnya itu secara mandiri juga gitu, sadar. Nah, kalau untuk sejauh ini memang penemuan pemalsuan itu memang ada Mbak ya? Iya. Karena memang pernah juga Cik Edi kalau tidak salah kemarin itu beli refillan ya.
Jadi di e-commerce juga ternyata pas memang harganya agak miring, lah curiga sih sebenarnya. Pas dicoba kok beda. Nah itu ya. Ini jadi apa minimalisir lah ya untuk pemalsuan tadi, karena digunakan oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab lah ya untuk produk brand tadi. Iya betul. Nah We Love tuh juga ngebantu brand skincare itu supaya mereka tuh terhindar dari pemalsuan produk. Karena kalau biasanya tuh ada dua tipe manusia tadi kan, ada yang nyimpen, ada yang buang. Tapi yang tipe nyimpen juga tuh biasanya langsung dibuang kan. Kalau udah numpuk banget, ya kebanyakan kan itu bisa biasanya dibuang. Nah itu sampahnya itu kan kemasannya itu gampang ditiru. Nah itu bisa jadi pemalsuan produk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya reseller atau oknum yang tidak bertanggung jawab tuh banyak kan. Apalagi sekarang tuh lagi marak banget belanja skincare atau belanja apapun itu kita di marketplace, apa-apa itu online aja gitu kan. Nah itu banyak banget tindak pemalsuan produk yang bisa terjadi sih. Oke, kalau untuk tempatnya nih Mbak, setiap ngumpulin stok-stok yang sudah tidak pakai lagi itu sampah-sampahnya tadi, nah di mana Mbak? Nah itu kita ada di tempat fasilitas-fasilitas umum. Jadi WeBox itu nanti akan terletak di fasilitas-fasilitas umum kayak di universitas, di sekolah, atau di mall gitu kan. Dan juga kita ada kerjasama dengan brand-brand kecantikan tadi. Itu nanti WeBox-nya ada di klinik-klinik kecantikan atau brand kecantikan yang bekerjasama dengan kita kayak gitu. Jadi memudahkan user untuk buang sampah di mana aja gitu loh. Nah misal kita kan klien klinik kecantikan gitu kan. Nah sekalian treatment, sekalian bawa sampahnya ditukerin jadi skincare baru gitu. Oke, kalau reward sendiri Mbak, kalau kita ngomongin soal reward nih, kalau kita sudah ngumpulin itu, apa yang kita dapat nih Mbak benefitnya? As a user, pastinya nanti ditukar jadi poin. Jadi satu sampah kemasan skincare-nya itu ditukar jadi 1 WePoint dan itu nanti bisa ditukar jadi skincare baru di aplikasi kita. Itu bisa dipilih aja nih. Misal aku contohin ya, kalau Mbak Rara mau nukar sampah skincare, itu buka aplikasi Bumiko, ini bisa. Jadi dia sistemnya poin ya. Iya, barcode sampah yang skincare yang kita pakai, kita scan, itu jadi poin untuk kita. Betul. Nah untuk pendaftaran dia cak mana Mbak? Kalau untuk pendaftarannya, untuk yang aplikasi nih, itu mengisi kayak profil kita atau cak mana ini? Iya, kayak install aplikasi biasa. Jadi download dulu aplikasinya, lalu nanti isi profile. Udah langsung bisa jadi usernya We Love, terus bisa langsung nukerin sampah skincare jadi skincare baru di aplikasinya Bumiko. Oke, kalau untuk poin sendiri Mbak, itu yang netuin dari klinik kecantikannya atau dari We Love-nya sendiri Mbak? Karena kita kerjasama dengan klinik kecantikan dan juga nanti skincare-nya yang gratis itu dari klinik kecantikan, kita nanti ada sistem perhitungan juga sama klinik kecantikannya, so mereka nanti yang akan nentuin. Oke, jadi mereka yang nentuin. Jadi tidak pacak curang berarti pengguna We Love ini juga ya? Ya, jadi sikop produk tadi sikop poin lah. Iya, betul. Nah, tadi untuk penukaran ini memang sudah ada yang produk-produk sudah ditentukan dari aplikasi kita atau memang ini apa namanya? Bisa milih ya? Bisa milih cak dari produk yang kita pakai. Atau produk dari justru dari We Love yang barunya dari produk We Love. Iya. Nah itu nanti karena kita kan ada kerjasama dengan brand, jadi nanti di situ bisa dipilih skincare yang tersedia di aplikasi kita. Sudah secara inilah ya, otomatis lah ya. Lembab atau apa bebas ya. Yang tersedia di aplikasi kita gitu. Oke. Jadi lebih lemak lah ya. Jadi sampahnya pacak memang dibalik lagi. Skincare lagi. Kita jadi tukar jadi poin tadi dapat skin baru. Itu dia. Iya, oke. Itu dia yang dicari Palembang emangnya. Nah, kalau untuk klinik kecantikan kan memang mereka punya brand-brand dewe, Mbak ya. Nah, kalau secara manfaat bagi mereka tuh lebih ke apa sih sebenarnya? Karena kan memang kalau kita jenguk atau di Kota Palembang ini kan banyak nian klinik kecantikan, bahkan mereknya itu berbagai macam dan dengan produk yang macam-macam pula. Kadang kita nih bingung, nak ke klinik mana. Nah, terkadang kalau untuk manfaatnya dewe dari ini khususnya untuk klinik kecantikan, ini lebih ke poin ke apa Mbak ini biasanya? Oke, nah jadi for your information, kalau klinik kecantikan itu mereka harus punya kerjasama dengan waste management supaya bisa mendapatkan izin klinik gitu, izin praktek gitu. Nah jadi We Love tuh ngebantu mereka juga untuk ngelola sampah hasil produksi mereka. Nah terus juga kita bisa ngebantu mereka untuk lebih
ramah lingkungan, terus ada exposure-nya juga di We Love gitu kan. Jadi teman-teman yang user, karena pengguna skincare itu kan banyak gitu. Nah, jadi bisa nyetorin ke WeBox, dan WeBox-nya itu ada di klinik mereka gitu. Itu bisa lebih bagus untuk exposure-nya mereka. Sama kita juga kadang ada ngadain program itu We Go to School, ke sekolah-sekolah atau ke university. So kita juga bisa ngebantu mereka untuk engage exposure-nya mereka untuk klinik-klinik baru atau klinik-klinik yang udah lebih lama gitu kan. Terus juga kita ngebantu mereka dalam pengelolaan sampah skincare-nya sih. Pengelolaan sampah lebih ke situ lah Mbak ya. Intinya ibaratnya meminimalisir tadi lah ya. Pemalsuan tadi, jangan sampai lagi produk mereka itu digunakan oleh oknum tidak tanggung jawab tadi. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya untuk skincare ini dewe, kan aplikasi tadi termasuk ada aplikasi khusus Mbak ya, kita install dewe baik dari iOS ataupun juga dari Android. Nah, kalau untuk ininya apa namanya tuh lebih ke apa sih sebenarnya? Memang untuk poin itu Mbak atau memang ada apa fitur-fitur yang pacak digunakan? Oke. Nah, jadi di aplikasi Bumiko itu sendiri tuh ada 3 fitur. Yang pertama itu fitur community, terus yang kedua fitur scan waste tadi yang nyetorin sampah, sama ada fitur marketplace yang lagi kita development. Jadi produsen skincare itu bisa menjual skincare mereka di aplikasi kita, terus konsumennya juga bisa beli skincare dari aplikasi dan buang sampahnya juga dari aplikasi. Nah, untuk harganya dewe Mbak, kalau misalnya untuk skincare yang mereka jual di aplikasi kita ini, cak mana? Sama cak dengan store atau lebih murah atau justru lebih tinggi? Nah, harga reseller cari yang lebih murah ya, baca. Apalagi kalau lagi musim-musim promo, karena kalau CED ini kan kaum promo. Karena ada promo langsung borong. Iya. Kayak harganya lebih bersahabat ya. Bersahabat ya. Harga reseller gitu ya. Karena kita langsung kerjasama dengan klinik kecantikannya langsung. Oh, seperti itu. Oke lah. Berarti ini jadi satu apa namanya alternatif lah ya untuk kita galau-galau selain pengelolaan sampah tadi pacak digunakan di jadi poin, terus jadi skincare baru, terus juga kalau nak belanja lebih cepat. Nah, terus terpercaya. Nah, itu dia. Oke lah. Baik, nah kalau untuk sistem, nah ini kan kalau apa? Ada pertanyaan ini. Apa yang membuat sistem pembayaran dalam aplikasi We Love ini unik dan bagaimana mendukung tujuan pengelolaan sampah? Nah itu. Proses pembayaran gitu. Proses pembayarannya ya tadi yang paling unik itu adalah tukar sampah skincare jadi skincare baru. Jadi teman-teman kumpulin aja kalau punya sampah skincare, nah itu terus disetorin ke We Love biar bisa dapat poin dan ditukerin jadi skincare baru. Itu kan daripada sampah yang kita buang terus mengotori lingkungan, merusak alam dan lain-lain, yang mending kita setorin ke tempat yang tepat, terus dikelola, terus kita bisa dapat benefit skincare baru. Itu salah satu contoh penukaran yang unik ya. Nah, terus untuk pembayaran atau pembelian yang lainnya di aplikasi Bumiko itu kan kita langsung kerjasama dengan brandnya. So, itu akan jadi lebih murah, terus juga terpercaya dan tidak ada yang tadi reseller palsu atau yang meragukan dan lain-lain, karena kita langsung kerjasama dengan brandnya, terus juga lebih ramah lingkungan tentunya kalau beli skincare baru di aplikasi We Love gitu. Oke. Oke. Jadi lebih ke ramah lingkungan lah ya. Betul. Nah kalau untuk memang kan ini kan sampah-sampah ini kan bakal didaur ulang lagi nih Mbak Meta ya. Seyakin apa? Atau cak mana sih sebenarnya yang mendaur ulangnya memang dari brand yang merek itu dewe atau dari We Love yang proses? Oke. Nah jadi We Love itu kan ngebantu brand skincare dalam pengelolaan sampah kemasan skincare mereka gitu. Kita ada 2 layanan. Yang pertama itu reuse sama recycle. Nah kalau di reuse itu kita kumpulin, terus itu biasanya ada yang kaca itu bisa di sterilisasi, terus kita balikin lagi ke brandnya gitu supaya mereka bisa pakai ulang gitu. Untuk kaca ya, itu untuk kalau yang plastik ini biasa. Kalau untuk yang plastik itu kita ada kerjasama dengan waste management di Kota Palembang, dan itu kita recycle di sana, dijadiin biji-biji plastik supaya bisa dijadiin plastik baru. Oh, jadi plastik baru. Berarti mungkin pemirsa Pal TV ini masih baru ya dengar katanya We Love tadi ya. Nah, untuk kriteria sendiri Mbak, produk-produk yang disetor ke bank sampah atau namanya tadi Dropbox tadi, Mbak. Ada kriterianya enggak? Mungkin harus kualitas packagingnya nih harus masih baru kah atau sudah sedikit pudar gitu, cak mana Mbak? Gak apa-apa sih, kita nggak ada kriteria khusus untuk yang apakah dia udah rusak atau yang lain. Yang penting ya kemasannya tuh masih ada QR code-nya. Karena itu nanti ya ada barcode-nya tadi. Barcode-nya tadi. Juga ada mereknya. Iya,
supaya bisa kita tahu kan ini habis. Iya. Oh iya. Terus juga kita himbau untuk user supaya membersihkan sampah skincare-nya dulu, baru disetorkan ke WeBox gitu. Iya, karena memang kalau CE ini kalau pakai skincare biasa CE digunting, sampai CE dikelok-kelok di dalamnya, sampai habis. Lah habis baru dibuang, dibakar. Oke lah. Jadi memang kalau untuk Wilop ini Dewe, kalau untuk rentan ini yang untuk sekarang ini, untuk tahun 2024 ini Mbak, kalau yang untuk pengumpulan Dewe cak mana nih? Sejauh mana nih persentasenya dibanding dengan tahun sebelum 2023 untuk pengumpulannya? Oke. Nah jadi untuk tahun 2024 ini kita akan lebih banyak kerjasama dengan brand kecantikan, terus universitas atau sekolah-sekolah juga, supaya nanti usernya itu lebih gampang untuk menyetorkan sampah skincare, bisa menemukan WeBox tuh di mana-mana gitu kan. Kayak kalau tadi biasanya tuh kalau waste management diantar, kita sendiri yang bayar kan, kita yang bayar terus kita yang buang sampah gitu kan. Nah tapi kalau di WeLove itu teman-teman user itu diminta untuk bertanggung jawab secara mandiri atas sampah yang dihasilkan gitu. Jadi teman-teman kumpulin sampah skincare-nya terus bersihin secara mandiri, lalu dibuang ke WeBox gitu, WeBox terdekat. Nanti WeBox-nya bakal ada di banyak fasilitas umum kayak sekolah, university, ataupun di brand-brand klinik kecantikan. Di mall. Oke. Kalau di mall sekarang baru ada di OP Mall, Pak. Di OP, baru ada. Iya, baru ada di OP Mall. Karena kan kita kadang nak buang sampah bingung nak bawa kemana. Iya. Oh, jadi kalau untuk di mall itu baru di OP yang kerjasama sama WeLove. Kita juga kadang kan buka booth itu di Kambang Iwa, Kak, itu weekend Sabtu Minggu sore. Nah, jadi teman-teman kalau mau buang sampah bisa ke sana gitu. Terus atau bisa lewat DM juga tuh dari Instagram kita. Kalau bisa kayak, Kak ini mau nyetorin sampah di mana ya? Nah, itu bisa langsung tanya, nanti bisa langsung ketemuan sama si petugasnya gitu. Dia tadi kemana? Ke WeLove for Earth. Instagram. Baik langsung Betul. Oke. Oh, jadi lebih ini lebih dipermudah lah ya kalau nak buang sampah, jadi kita baca DM dulu. Iya, Lembaga ini nah, kumpuli berarti skincare ini CE sama sampahnya. Tukar barang sampah jadi barang baru lah. Oke. Baik Mbak Meta, yang pasti kita bakal ngobrol lagi di segmen yang kedua, karena setelah yang dibahas ini kita bakal balik lagi tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya masih bersama sama Mbak Jenny dan juga ada Rara di sini dan juga tetap bersama Mbak Meta, narasumber kita dari CEO WeLove. Karena memang sesuai dengan tema kita hari ini, ubah sampah skincare jadi skincare. Nah, kita sudah ngobrol tadi beberapa menit di awal dengan Mbak Meta. Ya pasti ini mengenal apa sih namanya WeLove ini jadi terbentuk tuh gara-gara mungkin banyaknya sampah-sampah skincare, apalagi yang tipe Cak Rara kan tipe sampahnya dikumpulin kalau CE tipenya langsung bakar, paling ringan CE kalau di kamar tuh banyak betul-betul langsung bakar lah. Tidak dikiloi diburuan. Mungkin langsung kita tanya sama narasumber kita, Kak Meta. Cak Kak pacak kepikiran bisa nganu ke si WeLove ini si WeLove ini, terciptanya WeLove ini. Sebenarnya latar belakangnya oleh apa sih sebenarnya? Lebih kemana itu? Kalau pas awal-awal ciptain WeLove itu kayaknya ciptain bahasanya ciptain ya. Jadi itu sama kayak Kak Rara, aku tuh tipe yang ngumpulin sampah skincare di kamar gitu kan. Nah itu sampai banyak nyamuk kan, ditegur sama tanteku, katanya ini sampah skincare kenapa nggak dibuang-buang, kenapa ditumpuk gini? Dikumpulin. Nah benar-benar salah satu alasan juga itu kebanyakan user kita tuh kenapa ngumpulin, karena wadahnya bagus, terus beli skincare mahal, iya kan? Jadi mereka wadahnya cantik, lucu-lucu, mereka simpen aja tuh, biasanya ditaruh untuk koleksi, betul. Koleksi biasanya kan. Nah itu biasanya dikumpulin, taruh di meja-meja, di meja rias gitu kan. Nah tapi kalau udah kebanyakan ya udah dikumpulin, ditaruh di karung gitu kan, dikarungin. Nah tapi itu udah numpuk banget, nggak dibuang.
ya bingung, akhirnya ditegur kan. Nah pas itu bingung mau buang sampah kemana nih, soalnya kalau dibuang sembarangan itu kan pasti nanti mencemarin lingkungan. Yang pertama mencemarin lingkungan, yang kedua aku juga mikir kalau dibuangnya sembarangan itu berarti aku juga mensupport oknum community bertanggung jawab yang bisa memasukkan produk skincare gitu kan. Dan itu merugikan banget, itu merugikan bagi brand skincare-nya sama merugikan bagi konsumennya juga gitu kan. Nah dari dua hal itu, sama satu lagi aku coba search bank sampah yang bisa nampung sampah skincare aku itu kan, cuman pas aku search ternyata lebih banyak bank sampah yang udah nggak aktif di Palembang gitu. Nah terus ada yang aktif tapi jauh banget dari tempat tinggal aku gitu kan, so jauh banget dong mau buang sampah tapi jauh banget. Terus aku lihat di online gimana sih cara buang sampah skincare, dan aku nemu waste management namanya. Dan waste management itu ada yang sistemnya itu diantar atau kayak digojekin lah gitu ya. Nah diantar di gitu. Tapi kita sendiri yang bayar, loh kok buang sampah tapi kita bayar sih gitu. Nah jadi endingnya ya udah ada kesempatan waktu itu untuk daftar business plan di kampusku gitu. Nah dari situ aku coba research, bisa nggak nih aku bikin waste management sendiri tapi khusus skincare, supaya aku bisa nyetorin sampah skincare aku gitu kan. Nah terus ikut lomba, menang ya? Iya, menang lombanya itu. Kata coachnya, kenapa nggak dilanjutin aja, mungkin aja banyak orang yang butuh dengan produk kamu ini, dengan layanan ini gitu. Nah dari omongan coach itu, oh ya udah, kenapa nggak coba kita lanjutin aja gitu loh. Oke, jadi berbekal pengalaman tadi, jangan sampai kaget pengalaman yang Mbak Meta alami ini terjadi juga sama bingung juga kan, yang buangnya kemana, akhirnya terciptalah WeLove ini. Nah ini untuk pembuatan aplikasi Dewe ini dikerjasama sama siapa Mbak ini Pak? Nah untuk pembuatan aplikasi sendiri kita tuh pakai tim sendiri. Jadi kita tuh ada 7 orang sekarang. Kemarin tuh udah ada sempat open internship juga sama anak-anak kreatif di Palembang, anak-anak digital di Palembang. Jadi kita collab sama mereka. Terus kita bikin aplikasi, nama aplikasinya itu Bumiko gitu. Jadi kita bikin sendiri aplikasinya. Bikin Dewe. Keren ya, karya anak bangsa ini ya. Nah kalau untuk aplikasi ini berarti bisa digunakan untuk seluruh pengguna handphone, gadget yang iOS dan Android ya. Berarti seluruh Indonesia ini berarti mencakup seluruh ya. Bisa. Nah tapi kalau untuk store-nya Dewe tadi kan misalnya pecah pengumpulan tadi untuk di mall-mall, kalau di Palembang kan cak di OP Mall. Nah kalau untuk di luar Palembang cak mana Mbak? Nah kalau untuk di luar Palembang sih udah banyak ya yang nanyain dari Bali, dari Jakarta. Itu kata orang-orang Jakarta, buka aja dong di sini di Jakarta. Itu pasti banyak banget tuh yang nanyain. Rata-rata apalagi yang namanya penduduk di dunia ini banyak Indo. Zaman sekarang perawatan galuh ya. Iya. Nah tapi untuk saat ini kan kita operasional tuh fokus di Palembang dulu. Nah nextnya mungkin bisa nanti ke Jakarta atau ke kota-kota yang lainnya. Itu doain aja ya teman-teman supaya kita bisa ekspansi ke kota-kota lain gitu. Nah untuk yang dari luar kota mau ke Palembang itu kita belum bisa untuk cover biaya kirimnya. Jadi teman-teman yang dari luar kota itu kirim sendiri ke Palembang kalau mau nyetorin. Nah biasanya ada yang nyetorin gitu, ada yang dari Lampung kemarin. Dari Lampung. Ada yang dari Jakarta juga kemarin ngirim gitu. Tapi mereka ngirimnya banyak tuh, dalam jumlah yang banyak kayak gitu. Dan ya salah satunya alasan mereka kenapa mau kirim jauh-jauh itu mereka support WeLove-nya gitu. Support WeLove ini ya. Oke. Nah kalau untuk krunya Dewe untuk WeLove saat ini di Palembang ini seberapa banyak sih sekarang ini? Kalau untuk sekarang ada 7 orang Kak. 7 orang. Ya, kita awalnya tuh dari berempat, terus kita lumayan rame tuh kemarin pas tahun 2022 kan, lumayan rame, ada 10 orang gitu. Ada yang join ya. Cuman ya pergantian di startup tuh ya lumayan cepat kan, dan itu hal yang biasa menurutku. Jadi sekarang ada 7 orang yang stay aktif lah ya untuk saat ini ya. Memang masih ada rencana untuk merekrut lagi karyawan baru atau ini mencari ibaratnya sukarelawan. Nah, banyak nih yang peduli akan sampah-sampah ini kan. Ini rencana cak mana ini Mbak Meta? Nah, biasanya kan kita tuh ada program We Go to School atau program We Talk yang ke universitas-universitas. Itu biasanya kita tuh open volunteer atau teman-teman yang mau jadi bagian dari WeLove di kegiatan-kegiatan tersebut, itu nanti kita biasanya open recruitment di Instagram. Kita ada informasinya. Teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan WeLove itu bisa daftarkan diri nanti kalau ada open recruitment-nya.
Oke, jadi ini masih ada inilah ya ibaratnya cita-cita besar lah yang akan diwujudkan oleh Wilop ini Dewi. Sebenarnya kalau secara garis besarnya nih Mbak Meta tuh kepengennya apa sih dari Wilop ini sebenarnya? Wilop Dewi berdirinya kapan sih sebenarnya? 2022. 22 ya, baru jalan 2 tahun ya. Oke. Nah kalau rencananya langkah-langkah yang bakal diambil ini apa sih sebenarnya untuk tahun-tahun ke depan atau di tahun 2024 dulu deh, jalan ke yang ke 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Iya. Oke. Nah, jadi cita-cita besar tadi yang dibilang. Nah, itu kita mau ciptain Wilop itu supaya teman-teman masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Palembang sendiri itu lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi sampahnya itu kan kenapa kita pilihnya sampah skincare itu karena skincare itu benda yang paling terdekat dengan kita setiap hari kan, pasti pakai skincare tuh dari pagi sampai malam juga pasti nemu skincare gitu kan, dan sampah skincare tuh kita belinya mahal terus dibuang gitu aja, mencemari lingkungan. Pastinya itu berdampak banget dong untuk lingkungan. Nah, kita ingin menciptakan impact yang lebih besar lagi untuk lingkungannya. Terus juga kita mau mengubah habit teman-teman konsumen dan juga produsen supaya lebih lebih peduli dengan lingkungan, lebih peduli dengan sampahnya gitu. Jangan langsung dibuang aja, karena kalau sampahnya langsung dibuang aja itu pasti bisa mencemari lingkungan. Itu nggak baik buat lingkungan gitu. Nah, pesan yang ingin kita sampaikan lewat Wilop itu ialah sustainability beauty, yang dimana kita tuh bisa tetap cantik tapi juga peduli lingkungan kayak gitu. Dari pesan sustainability beauty itu kita sampaikan di program We Go to School atau We Talk ke universitas-universitas, karena kan banyak Gen Z atau perempuan mulai dari SMA, SMP tuh udah mulai pakai skincare gitu kan. Nah, kita mau nyampein pesan itu supaya teman-teman tuh bisa lebih peduli terhadap lingkungannya itu, Pak. Tapi ini lebih ke skincare ya, bukan masa aku tuh lebih ke yang misalnya kosmetik, bukan ya? Iya. Nah, kalau untuk sekarang kita lebih fokus ke skincare dulu. Karena kita baru bisa ngolah yang sampah skincare-nya gitu. Karena kebanyakan sampah kosmetik itu kayak lipstick atau bedak itu sampahnya itu sulit untuk didaur ulang untuk diolah lagi gitu. Makanya kita juga harus lebih berhati-hati kalau membuang sampah produk itu, karena atau kita tuh lebih bisa pilih-pilih lagi nih untuk membeli kebutuhan make up atau kebutuhan skincare gitu, supaya sampahnya nggak numpuk. Dan itu kalau sampahnya udah numpuk bisa mencemari lingkungan, apalagi kalau kita buangnya sembarangan. Ini kan harus sistemnya barcode, scan barcode ya Mbak. Pernah nggak sih Mbak ketemu produk-produk yang di scan itu ternyata palsu gitu? Siapa sih barcode tadi? Bukan, palsu produknya. Nah, kalau untuk yang nemuin produk palsu itu biasanya kita belum ada sistem yang benar-benar pasti untuk mastiin apakah produk itu tuh palsu atau palsu gitu. Tapi biasanya produk yang asli itu biasanya ada QR code-nya di sini teman-teman. Nah, yang di sini gitu, terus yang di sini gitu kan. Nah, di sini kita bisa ngelihat apakah produk itu tuh benar-benar produk original atau enggak kayak gitu. Paling dari sini QR code-nya kita bisa lihat. Nah, kalau dari 7 kru tadi, yang 7 tadi dari Wilop itu cewek galau Mbak ya, kata cowok? Ada cowoknya. Karena sekarang kan tola dewe. Iya, cowok. Kadang cowok ini lebih perhatian dengan kecantikan. Ada juga cowok ya. Oke. Jadi ini beragam lah ya. Jadi kalau untuk jadwalnya dewe cak mana ini Mbak sebenarnya? Kita untuk rutinitas hari-harinya lah untuk 7 kru ini yang bertugas atau cuma memantau untuk aplikasi Mbak ya, cak mana ini? Terus tugasnya gitu masing-masing itu cak mana? Oke, fun fact, tim Wilop itu kita semuanya masih mahasiswa. Gen Z semua Gen Z. Nah ya, jadi kita sistem kerjanya ngikut kayak gaya kerja Gen Z dong. Kita work from anywhere. Sekarang kan daripada kita bosen terus work from office, berarti kita work from anywhere yang dimanapun bisa. Terus kadang sometimes kita adain meeting dan work from office juga gitu. Untuk tugas masing-masing tuh gimana Mbak? Kita ada yang bertugas di teknologi untuk yang bangun aplikasinya, development produknya, sama ada yang di marketing, ada yang di social media juga kayak gitu. Ada yang di bagian operasional juga yang menghubungin pihak waste management sama ngehandle operasional kita sehari-hari. Dari Wilop ini sendiri Mbak pernah kerjasama sama pemerintahan gitu, instansi-instansi gitu nggak Mbak? Ya, kita didukung oleh pemerintah. Kemarin udah sounding juga sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel. Terus juga kita
aku salah satu duta populingasi, jadi kita kerjasama juga sama Dispora Sumsel gitu. Oke, jadi kerjasama sama DLH juga gitu ya Mbak ya. Jadi memang ini harus perlu banyak dukungan lah. Betul. Terlebih lagi ini dukungan dari masyarakat lah ya, terutama untuk yang pengguna skincare sejati ini kan, daripada sampahnya dibuang, mending langsung kolaborasi lah sama We Love ini ya, karena memang ini menguntungkan lah ya. Paling tidak kita pacak mengurangi atau minimalisir untuk sampah itu dewe, terus juga sampah ini balik ke tempat yang memang ke rumah dewe. Jadi dari produksi ulang lagi. Nah kalau untuk sampah ini dewe Mbak, lebih banyak yang memang dari pribadi, merek-merek yang pecah dijual di pasaran, atau lebih banyak justru dari klinik-klinik kalau untuk saat ini? Kalau untuk saat ini tuh lebih banyak di brand-brand kecantikan ya, karena teman-teman sekolah atau universitas itu lebih banyak ke brand, tapi banyak juga itu yang dari klinik-klinik kecantikan, karena yang udah kerja sama dengan kita nih user klinik itu buang sampah skincare-nya di klinik itu juga gitu lah, dan itu mereka happy banget karena bisa dapat skincare baru juga gitu kan, jadi bisa kayak mereka tuh nabung untuk dapetin hal baru gitu. Oke, kalau sejauh ini antusias dari masyarakat kita ini cak mana Mbak? Lebih ke cak mana? Lebih yang memang mereka peduli, atau ini karena mungkin belum disosialisasi jadi tidak tahu untuk saat ini? Untuk saat ini, nah kebanyakan user We Love itu tuh mereka tipenya yang pengumpul skincare. Nah mereka tuh benar-benar kayak bingung nih mau buang sampah skincare mana. Untunglah ada We Love gitu kan. Saya beruntung banget ada We Love di sini. Ternyata ada We Love. Jadi buang sampah skincare bisa ke tempat yang tepat kayak gitu. Kebanyakan mereka ngumpulin memang untuk disetorin gitu. Mereka nggak dapat poin juga nggak apa-apa. Katanya yang penting ini sampahnya dibuang ke tempat yang tepat gitu loh. Jadi aman ya kan. Karena kan memang untuk muko kan Cek. Betul. Nah kalau untuk pengumpulan dewek kan pecah tadi di mall, di OP Mall, atau juga di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Nah kalau untuk di kampung-kampung dewek kerjasama nggak sih misalnya dengan Ibu RT? Karena mungkin Ibu RT kan lebih dekat dengan pengajian. Nah, ada juga sudah diterapkan belum Mbak? Nah itu uniknya banyak juga ibu-ibu PKK, ibu-ibu bank sampah itu yang udah tertarik banget tuh sama We Love. Katanya gimana nih, kita mau nyetorin sampah, kita mau naruh boxnya di sini gitu. Nah itu akan kita rencanakan nanti kalau memang tempatnya tepat di bank sampah, kita bisa taruh boxnya di sana supaya lebih bisa menjangkau mungkin kampung-kampung atau RT RW gitu kan. Jadi bisa lebih dekat kan dengan rumahnya gitu. Betul. Nah kalau untuk kerjasama dengan kayak influencer, selebgram, terkadang mereka ini kan punya ini yang bagus nih kalau untuk masyarakat yang memang belum tahu, apalagi followernya banyak. Nah kalau untuk yang ini sudah kerjasama belum sama yang influencer ini deh? Iya, itu sih banyak ya kerjasama dengan influencer, belum banyak juga sih. Terutama kita butuh dukungan banget dari influencer Palembang, gitu supaya bisa lebih mengenalkan We Love ini ke masyarakat Palembang, supaya lebih banyak lagi yang aware terhadap lingkungan, lebih banyak lagi peduli terhadap lingkungan, dan juga lebih pengelolaan sampah secara mandiri dari diri sendiri gitu, mengkampanyekan lingkungannya. Cedi mau jadi BA-nya? Ya Allah, aku jadi support setidaknya kita paling tidak kalau seandainya ketemu sama keluarga lah ketemu apalagi kasih tahu ke bawah sampah-sampah ini ada tempat ini ibarat pembuangan itu resmi. Nah itu yang pastinya tidak mencemari lingkungan dan bakal balik lagi ke brand-brand yang ternama tadi. Nah itu dia ya. Oke, baik. Nah kalau untuk aplikasi DW ini Mbak Meta, aku penasaran tadi Mbak Meta, coba bisa dibocorin aplikasi yang tadi Mbak Meta, coba itu lebih kemana sih sebenarnya? Ini kita tuh ya. Iya. Aplikasi kadang kan memang kalau untuk aplikasi DW kan kadang kita agak susah ya untuk menggunakannya. Oke, sebelum dijinggoy kita ke segmen 3 Mbak. Kita tahan dulu Mbak ya. Untuk pemirsa Pal TV yang ada di rumah, jadi kita bakal ngobrol lagi kayak masih bersama Mbak Meta dengan tema yang masih sama juga, ubah sampah skincare jadi skincare. Setelah dua ini jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Halo Palembang.
Ya, terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Halo Palembang bersama narasumber yang luar biasa hari ini, Kak Meta Rianti selaku CEO We Lover dengan tema ubah sampah jadi skincare. Betul nih, Rara. Dan kita tadi sudah ngobrol panjang dan obrol terakhir itu tadi tentang aplikasinya. Iya, kan betul. masih penasaran, terutama CED ini masih penasaran dengan aplikasi We Love ini dewe. Cak mana sih penggunaannya, Mbak? Boleh dijelasin mungkin Mbak Meta? Aku jelasin dulu ya. Bocor sedikit. Jadi teman-teman user yang pengguna skincare khususnya ya konsumen skincare itu bisa download aplikasi Bumiku di Play Store. Ini aplikasi Bumiku ya. Oke. Nah, nanti kita bisa scan waste di sini fiturnya yang di QR ini, tanda QR yang di paling bawah. Next kita klik, terus nanti kita datang ke Webox terdekat. Untuk Weboxnya itu ini kita scan ya, misalnya ini Weboxnya nih teman-teman. Kita scan di Webox. Nah, setelah di scan di Webox nanti keluar di sini scan QR pada kemasan skincare yang kamu punya. Nah, ini aku udah punya kemasan skincare-nya, sampahnya yang udah kosong. Terus kita scan di sini. Nah, selesai. Ini udah bisa dapetin poinnya. Itu sudah masuk poin itu ya? Iya, selamat kamu mendapatkan poin gitu. Nah, poinnya itu bisa kita tukerin jadi skincare baru di sini. Di menu Your Point ya. Di menu Your Point di sini kita klik aja, terus di sini banyak pilihan skincare-nya. Kita bisa tukerin sesuai dengan poin yang kita punya, teman-teman. Misal kita tukar satu skincare ya. Sini ini satu skincare kita tukar, terus tukar WePoint, terus kita klik tukar. Nah, kita udah bisa dapat voucher. Nah, untuk ngambil skincare-nya itu kita bisa nemuin petugas di sekitar Webox. Terus kita bilang mau tukar vouchernya ini, terus nanti kita tukar. Nah, kita bisa dapetin skincare-nya ini sesuai dengan poin. Nah, untuk penyekiraan di DW ini mesti ke store-nya atau di rumah bisa? Nggak bisa. Kita harus ke Webox-nya. Iya. Sekaligus juga menyerah ke sampahnya. Iya. Gitu. Ngambil sampah, ngambil yang baru tukar sampah ngambil yang baru ya. Iya, maknya nih. Jadi semakin banyak sampah-sampah skincare, banyak peluang juga untuk dapetin skincare yang baru ya. Nah, biasa satu produk itu berapa poin sih rata-ratanya, Mbak? Biasanya untuk ini dapat ditukar dengan produk yang baru. Itu ada poinnya. Ya, itu satu produk itu 1 poin. Itu kebanyakan karena ada banyak brand yang belum kerja sama dengan kita kan. Tapi kalau untuk brand yang sudah kerja sama dengan kita itu biasanya dapat 5 poin, ada 10 poin, itu sesuai dengan kerja sama brandnya gitu. Oh, tergantung brandnya lah ya. Bisa katakan kalau misalnya yang skincare yang mahal, kita jutaan udah bisa poin juga. Kayak itu ya. Oh, jadi ini juga bikin semangat juga ya pemirsa PAL TV di rumah untuk beli skincare terus tuker ke klinik ataupun ke brand-brandnya tuh ya, Mbak ya. Betul. Kalau jadi semangat ini nak keluar rumah, aduh sampah skincare tak? Hopefully. Benar. Nah, kalau untuk yang karena kan belum banyak yang tahu nih, mulai dari tahun 2022 ini jalan ke 2 tahun nih. Nah, sistem untuk dari We Love TW ini untuk mengedukasi, mengkampanye ini untuk saat ini lebih ke yang mana nih sekarang, Mbak Meta? Oke. Nah, kita tuh banyak kita ngadain program We Go to School sama We Talks to University. Nah, kita ke sekolah-sekolah sama universitas ya. Jadi kita ngenalin We Love itu tuh dari yang paling kecil tuh dari lingkungan yang paling kecil, sekolah-sekolah. Karena kan sekarang tuh banyak anak SMP, anak SMA itu udah pakai skincare semua kan, apalagi anak-anak mahasiswa gitu kan pakai skincare semua itu. Nah, dari situ kita ngedukasi mereka pelan-pelan, influencernya dari mouth to mouth sih. Nah, terus kita juga butuh dukungan dari influencer Palembang tentunya untuk mengkampanyekan adanya We Love ini dari sampah skincare jadi skincare baru itu, karena ini menurutku bisa memberikan impact yang lebih banyak untuk lingkungan kita gitu. Karena kalau ngomongin lingkungan bukan cuma tugas We Love aja untuk ngejaga lingkungan, bukan cuma tugas pemerintah aja untuk ngejaga lingkungan, bukan cuma tugasnya si konsumen skincare aja, tapi ini tugasnya kita bareng-bareng untuk ngejaga lingkungan. Iya. Tugasnya kita bareng-bareng. Nah, untuk mengukur dewek nih, misalnya dikatakan bahwa sampah skincare ini sudah berhasil nih dari We Love. Sebenarnya We Love mungkin Ceri yakin pasti punya target lah ya, berapa pengen yang dikumpul tadi. Nah, ini cara mengukurnya, Mbak, indikatornya apa sih sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana misalnya suksesnya dengan sampah ini terkumpul atau sudah teredukasi galau-galau di Palembang ini, Mbak?
Nah, jadi kan kita tuh ada fitur scan tadi ya. Nah, fitur scan itu tuh kita udah ngitung tuh udah berapa banyak sih sampah yang masuk gitu kan. Dia otomatis terrecord gitu. Nah, nanti dari brandnya itu kita juga ada ngasih fasilitas atau kayak layanan. Di situ brandnya bisa tahu tuh udah berapa banyak sih sampah skincare yang masuk. Terus ada berapa banyak juga produk yang keluar. Nah, mereka kan jualan produk tuh. Nah, produknya berapa banyak yang dipasarkan, terus berapa banyak lagi sampah yang balik ke mereka gitu. Nah, itu sustainability reportnya gitu kan bagi klinik kecantikan. Terus untuk yang konsumen juga mereka nanti bakal dapat reportnya. Berapa banyak sih sampah yang udah aku skincare yang udah aku pakai selama setahun ini misal gitu kan. Nanti ada recapnya gitu. Misal di aplikasi nanti Mbak Rara udah selama setahun udah pakai ternyata 380 produk kan. Itu udah banyak banget kan, atau bahkan bisa lebih gitu kan. Udah glowing banget langsung. Nah, itu ada sustainability reportnya, dan harapannya dari sustainability report itu teman-teman konsumen ataupun produsen itu bisa lebih aware lagi terhadap penggunaan, karena kan ini packagingnya banyak, terus kalau dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan, dibuang ke tempat yang tepat bisa lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan. Nah, dari sekian banyak sampah yang sudah dikumpul atau sudah yang dirangkul oleh Willow ini dan aplikasinya ini kebanyakan yang pakai skincare ini rentan usia berapa sih sebenarnya? Apa memang lebih banyak ke yang masa-masa Gen Z atau justru yang tua-tua ibu-ibu saya omongin tadi, ibu PKK tuh. Jago Betul. Ribut. Penolak tua. Nah, ini pengumpulan lebih banyak kemana nih Mbak kalau dari sejauh ini sih 2 tahun ini? Sejauh ini sih kita ngelihatnya tuh dari umur 18 sampai 24 itu yang paling banyak pengguna skincare-nya gitu, karena yang daftar di aplikasi kita juga sebanyak itu kan. Terus kita tuh opennya dari umur 15 tahun itu udah pada pakai skincare, terus ada juga user yang lebih muda lagi pakai aplikasi Willow sampai umur 35 itu sih 15 sampai 35 yang lebih banyak pengguna skincare-nya. Yang ibu-ibu juga banyak, karena tadi ada case yang unik. Kita ada di satu seminar atau di satu acara gitu kan, ibu-ibu pada mau tuh nyetorin, nah aku seneng nian ada ini. Support lah ini. Baik, ini Mbak Meta, mungkin sebelum di akhir acara kita, mungkin Mbak Meta bisa ngasih himbauan untuk pemirsa Pal TV tentang Willow ini dewe. Jadi bisa baca langsung Mbak sampai ke himbauan dan harapan dari Willow dewe. Harapnya teman-teman bisa lebih kenal lagi sama Willow gitu. Jadi bisa nyetorin sampah skincare ke tempat yang tepat supaya kita nggak mencemari lingkungan, dan juga kita mendukung sustainability beauty dan penerapan extended producer responsibility yang dimana produsen dan juga konsumen itu harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan sendiri gitu. Mungkin itu teman-teman, atau teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Willow di @willowforearth dan download aplikasi Bumiko di Play Store dan juga iOS. Don't forget to follow. Terima kasih Mbak Meta yang sudah hadir pada hari ini, dan yang pasti obrolan ini sangat bermanfaat dan mengedukasi ya. Berarti Cik Edi sudah balik dari sini, tidak lagi wadah-wadah skincare itu Cik Edi bakar. Kumpulin dulu. Selama ini Cik Edi bakar. Rugi berarti kita selama ini. Kalau dikumpulin baca jadi skincare baru. Betul. Ibarat itu paling tidak minimalisir pengeluaran lah ya. Dan yang pasti tentunya untuk pemirsa Pal TV juga yang pagi hari ini yang belum sempat nonton, nontonnya pas di segmen terakhir. Nah, ini baca nonton di tayangan YouTube kita, di Pal TV, dan juga di Facebook kita ya. Makasih Mbak Meta. Kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi, mungkin dengan tema yang berbeda lagi. Pemirsa Pal TV, sampai di sini untuk Halo Palembang edisi hari ini, dan yang pasti terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan pasti dari jam 9 sampai jam 10 paginya. Aku Mang Cik Edi dan aku Cik Rara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.